supaya gampang, supaya gampang lah diikuti, ditelusuri kembali. Monggo. Eh, mungkin bab 1 dulu ya. Oh ya, nggak apa-apa. Kemarin ada revisi lagi. Eh, Udah terlihat, Pak? Nah, bentar, ini masih belum muncul. Udah muncul. Oke. Eh, untuk bab 1 udah ada beberapa yang saya benarkan, Mhm. tapi saya ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang ini, Pak. Jadi di bab 1 saya kan ini ada yang according to the research, Indonesia doesn't yet have a standard for providing and utilizing child Ah, friendly ini kan. Nah, mhm. eh, lalu kan Bapak bilang untuk menunjukkan situasi yang sama. Ini berarti melihat di jurnal-jurnal lain atau bagaimana? Soalnya kalau di jurnal yang ini kan dari jurnal Fathia itu kayak cuman nggak dijelasin lebih lanjut, cuman sepotong kalimat. Oke. Em, ya, saya sih gini, kalau kita kalau kita melandaskan sebuah situasi dari satu sumber saja, itu kan apa ya? em, kita bergantung banget sama statement satu orang itu saja atau sekelompok orang itu aja, itu kan ya. So, em, se sebisanya em, sebisanya kalau ada kajian lain yang menunjukkan atau mengindikasikan bahwa eh, memang masih belum ada standar untuk menyediakan dan menggunakan ini utilizing standar penyediaan dan pemanfaatan eh, fasilitas yang sifatnya child friendly, ya eh, itu akan lebih baik. Jadi nggak cuman bergantung dari statement satu orang aja. Dan kalau bisa saya minta di share deh itu dari apa artikelnya dari Fathia itu seperti apa. Saya penasaran gitu. Hmm. Ditaruh di apa ditaruh di foldernya aja, di foldernya apa di foldernya Lava, ditaruh dibikin folder baru namanya references atau apa gitu nanti, jadi kita bisa akses bersama, saya bisa ngelihat di situ. Hmm. Ini biasanya kalau buka PDF dari dari apa namanya, dari browser ya. Iya. Oke, saya takutnya gini, karena saya kan kalau oret-oret apa coret-coret apa namanya ini dokumen kan saya pakai highlight, saya suka pakai panah, saya suka pakai cloud dan lain sebagainya ya. Takutnya kalau di browser yang selain highlight itu nggak muncul. Hmm. Mohon ya kayak seperti ini. Oh, kalau itu call out pasti muncul. Yang itu loh, yang apa? Yang kayak awan itu. Saya Oh, takutnya kalau yang yang ini. itu kan nggak muncul komentarnya. Itu Oh, itu dokumen yang mana itu yang dibuka itu? ini yang asistensi. Asistensi 4. Oke, saya bukanya di dokumennya itu. Saya aja yang share screen ya. Nah, ya.
Oke. Kita kita urut komentarnya satu persatu aja. Ini yang pertama. Ini malah highlightnya nggak muncul. Masih belum masih belum menjelaskan secara singkat yang concise. Child friendly city itu apa? Kenapa kok saya bilang you have not explained what a child friendly city means? Karena di sini karena di sini yang disampaikan adalah konsepnya. Konsep ini sudah diperkenalkan secara global gitu pada tahun 1977 sebagai program bla 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 bla. Lalu tahun 96 diperkenalkan kembali oleh UNICEF di Conference Habitat 2. Lalu di Indonesia tahun 2005. Tapi pengertian child friendly city-nya sendiri apa? Itu masih belum disampaikan. Apakah child friendly city itu sebuah policy yang menggambarkan atau menjelaskan atau policy yang policy that describes child friendly city itu sebagai sebuah upaya oleh city government untuk mengakselerasi implementasi dari Convention on the Rights of the Child. Nah, kalau dia adalah policy atau program, kalau dia adalah upaya untuk mengakselerasi implementasi, berarti sebenarnya child friendly city itu tidak merujuk pada satu fasilitas saja, gitu. Dia tidak dia bukan berarti child friendly city itu di akhir-akhir sudah disebutkan sih, child friendly city itu tidak selalu berarti bahwa kotanya penuh dengan playground. Enggak, itu udah oke, that's good. Tapi dia juga tidak mengindikasikan bahwa child friendly city itu fokusnya adalah pada public space. Enggak. Child friendly city itu melihat kembali Convention on the Rights of the Child. Jadi konvensi ini yang menjadi landasannya. Apa dari konvensi ini di ruang publik yang belum terpenuhi? Gitu. Terus dengan regulasi bla 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 bla, child friendly cities in Indonesia are more focused. Nah, ini maksudnya apa? More focus itu seperti apa? Jadi dia lebih kuat aja sih, dan di tahun 2022 mendapatkan penghargaan, terus kayak ada yang orang bilang kayak karena regulasi ini. Mendapat penghargaan Di beberapa kota. Tapi gini, penghargaan itu kan sebuah outcome. Sebuah outcome itu adalah apa ya? Itu adalah akibat sih. Ya kalau kita lihat sebab akibat gitu. Nah, akibatnya itu adalah memperoleh penghargaan. Sebabnya itu apa? Sebabnya itu lebih fokus ya, lebih fokusnya itu seperti apa? Apa yang sudah diimplementasikan? Kalau kalau saudara hanya bilang soal
child friendly policy, child friendly city policy, ya policy. Implementasinya itu apa? Contoh konkretnya seperti apa? Di mana? Kan saya nyebutkan di sini komentar nomor 2. How does this policy manifest itself in Indonesian cities? Adakah ruang publik di suatu kota di Indonesia yang mencerminkan kebijakan ini atau merupakan sebuah produk dari kebijakan ini? Gitu. Karena nanti kan ujung-ujungnya Lava kan akan meng-highlight ruang publik. Ya udah, dari child friendly city policy ke ruang publik ini gimana alurnya? Ini yang masih belum kelihatan dari background ini. Karena masih ngomong policy. Ya oke, kamu Anda bisa membaca policy, good for you. Tapi what does the policy mean? Dia bagaimana policy tersebut bagaimana policy tersebut itu terwujud gitu. Bagaimana perwujudannya di ruang publik itu tadi. Terus jadi cari contohnya. Cari contohnya dulu. Definisikan child friendly city itu apa? Child friendly city itu seperti apa? Child friendly public space itu atau ruang publik yang child friendly itu seperti apa? Di Indonesia contohnya seperti apa sebagai produk dari presidential regulation. Saya kira kalau presidential regulation sampai ke ruang publik mungkin agak jauh ya. Tapi mungkin dari presidential regulation itu kemudian diterjemahkan ke dalam perda dan lain sebagainya, sehingga kemudian muncullah ruang publik tersebut atau muncullah modifikasi ruang publik tersebut. Tapi di mana contohnya itu? Nah, yang cloud ini, kalau di browser nggak muncul, ini ada more normative explanation of child-friendly city policies. Gitu. Yang dibutuhkan itu adalah concrete evidence, bukti konkret child-friendly city di Indonesia, di bagian lain, di belahan lain dunia itu seperti apa. Kalau sudah ada contohnya, kan gampangnya gini, kalau sudah ada contohnya, kita bisa melihat komponennya apa saja sih yang membuat dia itu child friendly, sehingga itu nanti kemudian bisa diambil sebagai bagian dari variabel penelitian, dan itu kemudian kita overlay atau kita amati di wilayah studi, gitu. Jadi cari contohnya dulu. Lagi-lagi komentar saya adalah concrete example. Salah satu indikator child friendly city itu adalah ketersediaan ruang publik atau ruang interaksi yang cukup adequate for safe and comfortable place for children to play and create. Ya, again, concrete example seperti apa ruang interaksi untuk anak-anak itu yang seperti apa. Memang tidak harus playground, tapi ruang interaksi yang safe itu seperti apa, yang comfortable seperti apa, khususnya dari anak-anak. Itu seperti apa? Mana? Lagi-lagi contoh konkretnya seperti apa? Ini sampai ke halaman 2 ini, jadi background sampai di halaman 2 ini dia narasinya masih normatif sekali. Belum ada pijakan yang konkret dari contoh-contoh dan lain sebagainya. Itu. Terus di halaman 3, oh ya memang, this statement intrigues me. Sama. Pay attention to previous research, yang previous similar research yang mirip-mirip. Apakah mereka semuanya mengindikasikan kalau memang belum ada standar penyediaan? Terus kalau misalnya semuanya mengindikasikan belum atau mengindikasikan sudah, coba lihat di penelitiannya itu respondennya siapa. Karena kalau mereka bilang child friendly, tapi respondennya adalah orang dewasa, ya sama aja bullshit.
Itu ya, karena mereka sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan anak-anak. Nah, itu yang perlu itu yang perlu di highlight. Kalau misalnya respondennya itu dewasa semua, yaitu berarti nanti menjadi poin pembeda penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menggunakan responden mayoritas dewasa atau hanya mempertimbangkan masukan dari orang dewasa. Penelitian saya akan menjaring responden anak. Ya, tentunya menjaring responden anak itu ada challenge-nya lagi. Anak itu tidak mungkin kita wawancarai tanpa kehadiran orang tuanya, ya, karena mereka masih anak-anak. Kita mereka nggak boleh dilepas sendiri. Tapi ya dibutuhkan sebagai responden. Jadi satu itu, kalau misalnya memang respondennya yang lainnya dewasa, berarti responden Anda harus anak-anak. Same. You need to provide several previous research on child-friendly public spaces. Karena tadi tiba-tiba dari child-friendly city, ngomongnya city, terus sekarang public space. Nggak ada transisinya, jadi belum ada transisinya. You need to provide an explanation in the background that child-friendly city policy is translated into child-friendly public spaces. Barangkali bisa memanfaatkan statement yang ini. Ini contohnya apa? Kalau sudah ada contohnya gampang, sudah dapat contohnya yang itu, contoh dari produknya itu seperti apa, gampang dari city ke dari child friendly city ke child friendly public space. Oke, mau swaput ya. Terus sama, lalu ini masalah apa? Masalah nomenklatur aja, khususnya buat untuk teman-teman yang bergabung dalam program IUP. Headingnya yang baku adalah problem statement untuk rumusan masalah. Memang kalau rumusan masalah kita terjemahkan secara langsung, dia munculnya problem formulation. Tapi di dalam bahasa bakunya problem statement. Terus research aims and objectives. Nah, di sini saya juga sudah share, kayaknya sih saya share di folder references ya. Kayaknya sudah ada folder references. Udah ada folder. Ada child friendly cities and community handbook. Bisa diuplek di situ. Ini apa yang ya karena double. Research aims and objectives, research contributions. Nah, research contributions, jadi kontribusi penelitian. Memang manfaat itu kalau diterjemahkan secara langsung ya jadinya benefit. Tapi again, nomenklatur bakunya adalah research contributions, ya, theoretical contributions atau practical contributions. Itu terus ya contributions. Nah, kalau yang ini scope, ya, ada lingkup pembahasan dan lingkup substansi kalau nggak salah, atau lingkup teoretis gitu. Saya kira kedua subheading itu bisa diletakkan di bawah satu subheading theoretical scope. Gitu. Terus ya ini contributions. Oke. Sistematika pembahasan atau sistematika proposal bisa menggunakan organization of the proposal. Nanti kalau sudah tugas akhir, organization of the thesis atau organization of the
organization of the report gitu. Dan biasakan kalau ini sih nggak cuma untuk yang IUP ya, tapi juga untuk yang lain. Di bawah subheading, di bawah heading, tambahkan introduction. Jadi jadi pembaca itu nggak langsung 1 titik sekian, headingnya apa langsung ketemu 1.1 sekian. Subheadingnya seperti apa. Berilah introduction. Saya kasih contoh di sini. This proposal is organized into 3, karena memang 3 bagian kan, bab 1, 2, 3, 3 sequential chapters. Each chapter presents a specific aspect of the research and is structured to demonstrate a consistent chain of logic linking the central themes of the inquiry, the design and methods employed for the investigation, and the context and details of the case study. Ya, itu contoh dari saya. Jangan letterlek semuanya, jangan letterlek dicontoh persis seperti ini. Please paraphrase this introduction. Kalau belum pernah pakai sebelumnya, coba pakai Quillbot. Masukkan 1 paragraf ini ke dalam Quillbot, nanti dia akan membantu dalam proses parafrasenya. Enaknya kalau menulis dokumen dalam bahasa Inggris tuh toolsnya banyak. Yang susah itu kalau dalam bahasa Indonesia. Toolsnya terbatas. Ini yang chapter 1, introduction, tidak perlu dijelaskan karena dia sudah menjelaskan dirinya sendiri. It's in chapter 1. Langsung masuk ke chapter 2. Sama, ini juga jangan cuman singkat kayak gini gitu. Di sini saya sampaikan I need to invite this. Yang ini provide an overview of the literature review. Misalnya chapter 2 begins with a review of child-friendly city literature, followed by public space misalnya, a literature on public space. The literature reviewed in this chapter help identify apa saja yang diidentifikasi, research variables dan lain sebagainya. The chapter concludes with a synthesis of the literature reviewed and the research variables. Jadi memang butuh latihan sih ya kalau kayak gini-gini nih. Chapter 3 sama. Terus yang terakhir headingnya adalah research framework. Research framework. Terus ini satu lagi, sudah source author. Kalau di teman-teman yang kelas reguler biasanya sumber analisis penulis. Nah, kalian nggak melakukan analisis kok. Udah ditulis dari sumber penulis. Source author. Good. Okay. Thank you very much for providing a bibliography. Gitu. Tapi kembali lagi ke substansi di awal, hal yang urgent di sini adalah mencari contoh konkret. Contoh konkretnya itu apa? Supaya transisi dari child-friendly city ke child-friendly public space itu lebih smooth, gitu ya. Contoh konkret, evidence, sama previous research-nya itu seperti apa? Itu akan membantu dalam membingkai dan mengemas bab 1 itu supaya dia lebih greget gitu. Dan kalau sudah mulai mengkaji penelitian terdahulu dan mulai mereview penelitian terdahulu, sebagian bab 2 sudah selesai. Gitu. Ingat, kenapa saya ngublek-ngublek latar belakang sampai ke perumusan masalah. Karena kalau latar belakang sama rumusan masalah itu sudah solid, sebenarnya proses penelitian itu sudah halfway. Kalau 2 bagian di dalam bab 1 itu sudah matang. Lainnya tinggal implementasi. Memang yang paling berat itu menulis bab 1 sama bab 1 khususnya latar belakang dan rumusan masalah itu tadi. Gitu. Ada lagi yang mau apalagi yang mau diklarifikasi? Udah sih kayaknya. Udah ya.
Ini ikut exchange, itu ikut exchange di mana ini sekarang? Oh, di SIT tapi online. Jadi sekarang, Oke, masih virtual exchange ya? iya. Oke. Ya wes, kalau gitu. Terus, oh saya lihat udah ada, sudah ada bab 2-nya ya, tapi saya belum sempat membaca Iya. tanggal 22 kemarin. Gitu. Nggak apa-apa, kita anu aja deh, kita anu sekarang aja deh kalau gitu. Munculkah? Oh, there we go. Public spaces. Oke. Saya lihat Saya lihat ininya aja dulu. Subheading apa? Saya lihat headings dan subheadingsnya aja dulu. Accessibility comfort. Oke. Bentar. Oke. Public space terus child friendly city. Kalau masalah sistematikanya ini antara public space dulu atau child friendly city dulu terserah. That's not a problem. Terus child friendly city, child friendly spaces, children public space. Jangan sampai ada dua subheading. Ini subheading dan subheading yang memiliki narasi atau keterangan yang sama. So ya, harus di differentiate. Children public space plus previous research. Oh, ini data research on the public space, masih kata descriptive analysis to see parents perception. Oke. Terus conducted ini ini sudah ada udah ada 1, 2, 3, ada 3. Tapi kayaknya di latar belakang yang muncul seingat saya baru 1 aja. Udah ada semuanya. Saya Oke. masuk. Tapi ini nggak kelihatan nggak kelihatan ininya, nggak kelihatan respondennya. Oh, iya. Ini juga nggak kelihatan respondennya. Gitu. Oke. Oke. Previous research yang sudah direview di sini seharusnya juga muncul di sini. Muncul di sini untuk memperkuat indikator dan variabelnya itu. Kan ini muncul found performance itu less friendly accessibility. Nah, accessibility kan masuk di sini sebenarnya. Terus coba lagi. Ini masalah penulisan. Kalau Fatia itu adalah nama given name atau nama pertama, Sabila itu nama family name-nya, berarti mengutipnya adalah Sabila 2015. Ini juga nggak perlu Desti, tapi Rahmiati 2018. Ini juga Nur Rizal atau Rizal 2020. Gitu. Karena memang convention pengutipannya seperti itu. So,
kalau dari sistematika substansinya sih sudah udah oke lah. Satu hal yang menjadi saya sendiri juga masih berlatih gitu ya. Saya sendiri juga masih terus berlatih. Tapi yang sering di highlight dulu oleh para pembimbing saya itu adalah ini yang saya highlight sekarang, listing seperti ini. Kalau bisa sebisa mungkin hindari yang namanya listing seperti ini. Apalagi ini, apalagi yang seperti ini. Reggio says that basically the goals of child-friendly city for young people are 1, 2, 3 sampai 13. Ini masih bisa diolah lagi supaya menjadi sebuah narasi. Gitu. Saya tekankan saya memberikan penekanan pada langgam penulisan. Karena apa? Karena laporan ini berbeda dengan laporan studio. Kalau laporan studio atau laporan sebuah kajian proyek atau apa gitu ya, mau pakai listing terserah. Tapi untuk laporan akademik proposal akademik, listing seperti ini itu sebaiknya dihindari. Ini bisa kok diolah. Misalnya gini, Reggio dalam kurung 2002 mentions 13 goals of a child-friendly city. The first goal is satu. The second goal is apa? Terus participating in family, community, and social life is the third goal. Terus dijelaskan goalnya itu apa. Kayak gitu. Jadi itu lebih enak bacanya daripada listing kayak gini ini. Gitu. Terus sama ini juga listing, hindari. Franz and Lorenzo 2002 suggests that there are 9 dimensions that need to be considered. Accessibility is the first dimension, meaning that children can safely and easily go to a location. Diversity, second dimension is diversity. So play around with the words. Butuh latihan. Butuh latihan. Saya sendiri juga masih berlatih. Untuk draft, untuk ngedraft atau apa gitu, bikin listing kayak gini nggak apa-apa. Tapi di dalam versi finalnya, kalau bisa sudah dalam bentuk narasi, dalam bentuk paragraf. Six main principles. Saya kira kalau untuk bab 2, masukan saya itu tadi di bagian sintesisnya, kajiannya masih belum masuk. Saya nggak tahu bagaimana Anda mengkaji kajian sebelumnya, gitu ya. Tapi ada matriks yang bisa digunakan untuk membantu mendokumentasi kajian-kajian terdahulu. Nanti saya tunjukkan setelah selesai dengan teman-teman yang lain. Gitu. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Sementara belum ada. Kalau ada bisa menghubungi Bapak. Oke, good. Saya stop share dulu kalau gitu ya. Sama-sama. Who's next? Saya, Pak. Oke. Ini saya share screen. Boleh kalau mau. Laura Apa pakai dari Bapak? Laura pakai Word kan ya. Jadi Iya. ya, saya share juga nggak apa-apa kok. Saya bukain aja. Oh, iya. Yang disabilitas selain Laura siapa lagi ya? Oh, itu Dinda. Siapa? Dinda. Oh, oke, Dinda ya, betul. Saya sudah
saya sudah mengabari kawan saya yang memang pakarnya disabilitas itu. Cuman saya lagi nyari slot waktu yang sesuai untuk kita gitu. So it should be good. Dia harusnya bisa memberikan insight yang lebih dalam gitu. Ini oh, no comments in this file. Kayak saya belum sempat membaca lagi setelah ini ya. Iya. Okay, disabilities paragraf pertama, that's good. Terus public open space paragraf kedua, okay, existence of ini nulisnya Kurniawan, not dated tapi 2016. Oh, ya. Berarti harusnya sudah. Surabaya still rarely provides special Oke. Harusnya ketika masuk ke paragraf terakhir ini kan membahas tentang bungkul, tapi bungkul masih dibahas, masih di highlight sebagai ya kawasan atau taman yang digemari, tidak pernah kosong. Ada various supporting facilities. Tapi belum meng-highlight apakah bungkul itu belum ada indikasi bahwa bungkul itu accessible atau inaccessible bagi para penyandang disabilitas. Oke, memang tujuannya adalah mengevaluasi tingkat keramahan Taman Bungkul bagi penyandang disabilitas. Bagaimana mereka bisa mengakses taman tersebut dari surrounding areanya. Delineasinya kan memang sudah sudah jelas, that's good and all, gitu. Tapi Laura perlu memberikan indikasi bahwa Bungkul itu despite its popularity, dia masih perlu perlu pertimbangan yang lain gitu. Atau I suspect, it is suspected, atau kajian-kajian terdahulu, previous research leads me to suspect that Bungkul is still inaccessible gitu. Atau gimana caranya supaya bisa berkorelasi dengan statement ini. Still many damages. Kalau cuma sekedar damage, tinggal diperbaiki aja kan. Tapi saya kira bukan masalah damage-nya, sudah di provide atau belum. Jadi masalah provision-nya. Gitu. Ya, nanti saya kasih coret-coretannya di situ. Terus berarti tuh nyari artikel tentang Taman Bungkul yang kurang aksesibel ya Pak? Atau kalau misal dari hasil observasi itu
Jangan dari hasil observasi. Kalau dari hasil observasi kurang objektif. Kalau ada kajian boleh, tapi kalau misalnya belum ada kajian, bisa ini loh, bisa menggunakan ini sebagai apa? Sebagai leverage. After being analyzed using these indicators, accessibility in a number of public spaces in Surabaya masih belum baik. Jadi itu yang dijadikan tombaknya. Aksesibilitas public space di Surabaya masih belum baik. Apakah Bungkul salah satunya? Kan kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah yang ingin saya highlight itu. Apakah Bungkul salah satunya? According to yeah, okay. And identify. Okay, research objectives and lagi-lagi research aims and objectives, research scope atau research focus boleh, research contributions. Sama. Oke, kayaknya tinggal paragraf akhir sama refining rumusan masalah. Aspek-aspek lainnya it should be okay. It seems okay. Gitu. So, ini saya tutup dulu, terus geser ke draft chapter 2. Draft chapter 2-nya di Google Docs. Chapter 2. Kalau di Google Docs ini nggak bisa view-nya multiple pages ya. That's fine. Definisi public space kriteria. Disabilities. Okay. Rights of the disabled, principles of providing facilities. Good. Masih listing. Nanti di apa? Nanti di refine. Nanti di refine lagi. Accessibility. Principal universal design. Previous research. Masih belum didokumentasikan. Pak, buat yang previous research-nya itu nanti kan tadi saya pakai 2 kan di latar belakang. Nanti saya masukin 2 itu aja atau saya boleh tambahin dari yang lain buat dapat indikator lain mungkin? Boleh tambahkan dari indikator yang lain, dan saya sangat menyarankan untuk menambahkan dari kajian yang lain. Sesungguhnya proses penyusunan chapter itu tidak berhenti secara sekuensial, selesai bab 1 terus kemudian bergeser ke bab 2. Ketika menyusun literature review, karena sebagian sebenarnya sudah dilakukan pada saat menyusun latar belakang. Ketika menyusun literature review, menambahkan references yang lain, barangkali ada beberapa elemen yang ini cocok kalau dimasukkan ke latar belakang untuk memperkuat argumennya. Ya, latar belakang dirubah lagi, research fokusnya mungkin nanti di refine lagi dan seterusnya. Itu
prosesnya iteratif kok. Sampai ke metode juga nanti kayak gitu. Dan ketika menyusun laporan akhir, laporan tugas akhir nanti juga sama. Barangkali hasilnya, loh ternyata hasilnya seperti ini. Untuk menginterpretasi hasil masih harus menambahkan pustaka-pustaka atau referensi yang lain. Yang artinya apa? Bab 2-nya berubah. Mungkin latar belakangnya juga berubah. So, modelnya nggak linear kok. Jadi mesti balik lagi kayak gitu. Untuk kajian terdahulu itu bisa menggunakan mana dia? Kalau mau kalau mau menyajikan state of the art ya, menyajikan kajian terdahulu, bisa pakai kayak gini, bikin tabel yang buatlah tabel yang kurang lebih seperti ini. Jadi ada judulnya, penulisnya siapa atau tim penelitinya siapa, tahun berapa, fokusnya kemana, populasi atau objeknya atau respondennya siapa, metode yang digunakan apa, temuannya apa, teori yang mereka pakai itu apa. Terus kemudian kalau peluang penelitian itu nanti ya ini catatan sendiri, bukan dari itu catatan ide-ide yang muncul dari teman-teman sendiri gitu. Mungkin ada aspek yang belum diteliti atau masih berpotensi bermasalah atau belum mampu dijawab oleh kajian-kajian yang sudah ada. So, bikin tabel kurang lebih seperti ini. Nanti tabel ini tidak perlu ditampilkan di dalam dokumen. Tapi mungkin pada saat ini dijadikan senjata dalam tanda kutip pada saat sidang seminar nanti, ketika ditanya mana state of the art-nya atau mana novelty atau kebaruan dari penelitian yang dilakukan, ini dia gitu, solusinya ini gitu. So mau berapa jumlah kajian terserah, 1, 2, 3, 5, 10, 50, nggak apa-apa, sebanyak mungkin. Tapi saya kira yang penting adalah dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir lah. Saya masih agak fleksibel dengan durasinya 5-10 tahun. Karena ada juga yang membatasi sampai 5 tahun terakhir saja. Jangan lebih jauh daripada itu. Tapi ada beberapa topik yang mungkin tidak sepopuler topik-topik atau fokus-fokus yang lain, sehingga ada kalanya memang kita harus menjaring dari timeline yang lebih panjang. So bikin seperti ini kurang lebih. Informasi yang lainnya apa? Pemilihan topik, eksplorasi. Nah ini yang saya bilang sebenarnya tidak sekuensial. Jadi ide atau topiknya yang pertama muncul, oh aku punya ide seperti ini, maka lakukanlah eksplorasi pustaka, menentukan topik, terus ujung kemajuannya, opsi peluangnya apa, kembali lagi ke pendahuluan, itu muncul rumusan masalah atau mengamati fenomena lapangan, ditambah dari bagian tinjauan pustaka itu muncullah rumusan masalah, peluangnya seperti apa dan seterusnya.
ini bukan saya yang menyusun, saya mengambil dari apa? Saya mengambil dari kawan saya, saya mengadopsi dari kawan saya. Tapi kayaknya framework ini memudahkan gitu. So saya saya taruh di link tree-nya kita deh kalau gitu, supaya supaya bisa diakses bersama-sama. I think these menurut saya slide ini these are fantastic untuk membantu teman-teman menyusun. Ini apa ini? Bab 1 sama 2. Ini fokusnya ke 1 sama 2, 1 sama 2. Bab 3-nya apa? Bab 3-nya itu sudah luas banget. Metodenya kan macam-macam, jadi nggak bisa ditemplatekan seperti ini, nggak bisa di frameworkkan seperti ini. Bab 1 sama 2 selesai, atau bab 1 sama 2 itu sudah solid, maka proposal itu sudah basically 90% finished, gitu. Tinggal nanti implementasinya gimana. Oke, ini yang draft chapter 2 ini insya Allah hari ini siang nanti atau nanti sore saya coret-coret dulu. Tapi saya kira Laura sudah ada gambaran kira-kira harus kemana gitu. Ya. Nanti bab 1-nya juga minta tolong dicoret-coret lagi ya, Pak. Iya. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah sih, Pak. Nanti paling pilih indikatornya aja. Oke. Ya. Good. Makasih, Pak. Sambil saya set up meeting dengan Pak Gunawan itu buat Laura sama buat Dinda. Thank you very much. So, stop dulu. Kevin. Iya, Pak. Gimana? Kemarin barusan kirim, saya belum sempat baca. Oh iya, Pak. Saya juga masih baca-baca ulang lagi, Pak, untuk bab 2-nya. Apakah masih ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahin lagi, Pak? Terus apa yang mau disampaikan di sini? Mungkin ya ada beberapa yang udah saya temukan sih, Pak, yang mungkin masih kurang itu di variabel sintesa pustakanya itu apakah masih kurang atau perlu ditambah. Terus untuk tadi sih Pak Nanda udah menjelaskan itu mengenai tahun dari penelitian terdahulunya itu, rentangnya itu berapa lama. Mungkin itu aja sih, Pak. Oke. Sip. Mana bikin kontrol sih? Oke, udah dijadikan satu antara bab 1 sama 2-nya. Oke. Lahan, penggunaan lahan. Oke. Hal yang minor, masalah formatting. Untuk gambar atau diagram, caption di bawah, terus sumbernya itu inline. Jadi misalnya, jadi dia gambar X, keterangan, kalau gambar seperti ini. Kalau tabel itu captionnya di atas. Kalau tabel X, keterangan,
Terus ada ada ini ya, ada apa? Ada footnote-nya. Jadi biasanya ada satu superscript keterangan, terus sumbernya itu ada, terus di bawah apa? Kalau tabel biasanya kayak gitu. Keterangannya terus ada tinggal keterangan, terus tinggal masukkan insert footnote. Nanti kan dia otomatis memberikan angka, memberikan nomor. Oke, baik, Pak. Jenis kegiatan, oke. Kawasan lindung, kawasan budidaya. narasi. Narasi jangan ditabelkan sama gambar itu support dan ini 6, oke. Media dedikasi ini komponennya apa saja, analisis bandingkan dan tarikan. Oh, ini enggak apa yang seperti ini enggak lazim sih. Kalau dari Tamin aja penulis kan memang Kevin yang mensintesakan gitu ya, tapi bukan berarti terus muncul di dalam tabel sasaran komponen dan variabel gitu. Nah, lagi-lagi saya kira dari segi struktur dan substansi yang dimasukkan sudah mencerminkan fokus penelitiannya, but still saya juga masih harus menggali lebih dalam masing-masing komponennya ini seperti apa gitu. Kalau dari bab 1 sih saya kira sudah solid lah kalau ini. Tuh. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Iya Pak, saya izin bertanya Pak, di variabel Pak, yang di paling bawah. Yang penulis itu, saya itu agak keragu ya Pak, waktu saya masukkan yang penulis itu, karena emang yang penulis itu jatuhnya saya ada memasukkan variabel tambahan gitu Pak. Jadi bukan hanya kayak contohnya Tamin 97 ini, ini tuh bukan semua hasil dari Tamin, tapi ada yang saya tambahkan karena emang saya memerlukan variabel itu gitu Pak, untuk penelitian ini. Dari mana dapat ide untuk menambahkan variabel itu? Ini saya ambil dari bangkitan juga Pak. Jadi kayak untuk mempertajam lagi aja seperti itu Pak. Karena yang dari Taminnya itu dia hanya menjelaskan cuman untuk luas lantai saja Pak. Jadi 3 lagi itu untuk jenis guna lahannya kan, karena di sini kan saya skupnya ini kan nggak hanya satu jenis guna lahan saja, tapi ada banyak. Kemudian jumlah karyawan ini jatuhnya berapa orang yang bekerja, dan jumlah siswa ini untuk yang penggunaan lahannya itu pendidikan seperti itu Pak. Oke. Saya kira kalau yang jumlah karyawan dan jumlah siswa itu ada kaitannya dengan jenis guna lahannya. Iya Pak. Jadi itu sebenarnya sudah sudah ada kaitannya dengan guna lahan. Mungkin bisa dijadikan sub variabel jenis
guna lahan. Karena memang mereka berkaitan, bangkitan maupun tarikannya itu Iya, betul. gitu. Cuman lagi-lagi ini masalah etika dalam menulis aja sih. Kalau misalnya memang bukan dari Tamin saja gitu ya. Dan saya yakin sudah banyak kok kajian tentang bangkitan dan tarikan gitu ya, selain Tamin, Warpani dan kawan-kawan itu. Itu kan cukup old, tahun 90-an semua. Coba digali lagi kajian-kajian transportasi yang lebih baru. Banyak kok tugas akhirnya kakak tingkat yang mengangkat fenomena ini gitu. Sehingga, dan saya yakin mereka juga mereka menggunakan Warpani dan Tamin misalnya gitu ya, tapi mereka juga menggunakan atau menambahkan sumber-sumber yang lain yang lebih baru, yang memperkuat sumber-sumber yang sudah ada gitu. Oke, baik, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, Pak, yang di komponen tata guna lahan, Pak. Ya, kan itu di sumbernya juga saya ada penulis juga, Pak. Nah, itu saya kenapa saya tulis di situ penulis, karena jatuhnya kalau yang di peraturan itu dia itu kayak kan aturannya itu ada banyak gitu, Pak. Yang permukiman itu ada yang dari perumahan kepadatan rendah, kepadatan tinggi dan kawan-kawan gitu kan, Pak. Nah, itu saya gabungkan jadi satu karena kalau misalnya dipisah itu akan jadi terlalu banyak gitu, Pak, variabelnya. Seperti itu, Pak. Makanya saya gabung jadi permukiman, terus pelayanan umum dan sosial itu saya jadikan satu, seperti itu, Pak. Kalau kayak gitu, supaya nggak terjadi surprise gitu ya, di dalam Iya, Pak. ini saya kira perlu ditambahkan satu kolom lagi, untuk sub variabel. Oke, Gitu. baik, Pak. Itu lebih enak aja daripada Pak saya permukiman tuh kayak begini. Well, itu kan nanti jadi cilukba gitu. Ngomongnya Iya. permukiman terus tiba-tiba ada kategori-kategori atau hal-hal yang lain di bawahnya itu. So karena jenis guna lahan terus yang variabel permukiman itu ternyata seperti itu. Nah, kayak light vehicle misalnya, light vehicle, heavy vehicle, ya berarti light vehicle itu adalah variabelnya, subvariabelnya mobil penumpang, oplet dan lain sebagainya, gitu. So itu masih bisa dipilah-pilah lagi supaya Split. Oke, baik. lebih rapi gitu aja. Gitu. Oke, apa lagi? Mungkin itu saja sih, Pak, dari saya, Pak. Yang baru saya temukan juga sih, Pak, setelah saya baca-baca ulang lagi, Pak. Oke, good. Filenya sudah saya save. Kalau gitu, ya, saya tinggal nambahkan link tree-nya tadi untuk slide yang saya pamerin barusan. Oke, well, dari yang lain mungkin ada pertanyaan susulan atau pertanyaan tambahan? Dari saya belum ada sih, Pak. Oke. So, agenda saya hari ini adalah untuk mencoret-coret naskah kalian bertiga. But terima kasih sudah menghadiri sesi ini. Sesi ini saya buka sampai jam 11 sih sebenarnya. Jadi kalau ada teman-teman yang lain yang mau bergabung masih ada waktu. Kalau kalian sudah selesai dan ada keperluan yang lain, saya persilahkan untuk meninggalkan meeting room. Silakan. Iya, Pak. Jadi kan misalnya kalau saya akan langsung merevisi gitu kan, Pak, untuk bab 2-nya, terus saya menemukan pertanyaan baru gitu, Pak, dari yang saya temukan ini, saya bisa ikut lagi berarti, Pak, untuk asistensi besok yang Boleh. Oke. Boleh. Ini bebas saja kok ini acaranya. Oke, baik, Pak.
Mungkin Saya, itu aja sih Pak. good. Saya saya pengen banget sebenarnya mengadakan apa namanya semacam writing workshop gitu, di mana kita udah kumpul selama nggak usah lama-lama, 1 atau 2 jam mungkin gitu ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang gitu mungkin, untuk ketemu, nulis bareng. Jadi kalau ada pertanyaan bisa saling berdiskusi dan lain sebagainya gitu. Cuman waktunya aja yang masih belum tepat saya kira gitu ya. Tapi itu salah satu mimpi besar saya gitu, bisa menginisiasi kegiatan writing workshop atau writing circle gitu lah. Saya kemarin bilangnya writing retreat. But yeah, we'll see how that goes. Mungkin menjelang sidang nanti, persiapan sidang saya selenggarakan 1 atau 2 sesi begitu. Jadi teman-teman, kalau mau teman-teman bisa mempersiapkan dengan lebih enak lah. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada ya, monggo silakan meninggalkan meeting room jika ada keperluan yang lain. Dan kalau besok mau bergabung, saya persilahkan juga.